Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi pembulatan bilangan cacah. Pembulatan bilangan cacah ini akan Bu Rina bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa atau campuran. Lalu, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, dan pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Rina ingatkan kembali, siapkan diri kalian, perhatikan materi dengan baik supaya kalian paham dan mudah dalam mengerjakan tugas. Yuk kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa atau campuran yang nanti hasil pembulatannya adalah berupa bilangan cacah, bukan berbentuk pecahan lagi. Yang harus kalian ingat dalam pembulatan pasti selalu ada patokannya untuk pembulatannya. Nah, untuk pecahan biasa dan campuran ini yang kita jadikan patokan adalah pecahan biasanya. Jadi hanya pecahan biasanya saja. Jadi kalau nanti ketemu bulatkan pecahan berikut, bentuknya ada yang pecahan biasa atau pecahan campuran. Keduanya tetap. Yang menjadi patokannya sama, yaitu hanya pecahan biasanya saja. Nah, pecahan biasanya saja ini diapakan? Dibandingkan dengan pecahan 1/2. Kita akan bandingkan pecahannya dengan pecahan 1/2. Bila pecahan tersebut lebih besar atau sama dengan 1/2, maka pembulatannya ke atas. Kita bandingkan ya dengan 1/2. Kalau dia lebih besar dari 1/2, maka pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas artinya nilai pecahan biasanya biasa tersebut adalah 1, oke? Kalau dia lebih besar atau sama dengan 1/2, maka pembulatannya ke atas. Artinya nilai pecahan biasa tersebut adalah 1. Nah, bagaimana kalau dia lebih kecil dari 1/2? Kalau lebih kecil dari 1/2, maka pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatannya ke bawah artinya gimana, Bu? Kan kalau lebih besar dan sama dengan 1/2 berarti nilai pecahannya 1. Kalau dia kurang dari 1/2 artinya bagaimana, Bu? Artinya nilai pecahan biasa tersebut adalah 0. Jadi nilainya 0 ya. Dianggap 0. Kalau sama dengan 1/2 atau lebih besar dari 1/2 dianggap 1. Tapi kalau lebih kecil dari 1/2 dianggap 0. Kalau seperti ini masih agak-agak bingung ya, sedikit-sedikit. Kita akan masuk ke contoh. Bu Rina akan tuliskan contohnya di sini supaya kalian tetap ingat
patokannya ya, pecahan biasanya kita bandingkan dengan 1/2. Contoh 3/5. Kita akan bulatkan menjadi bilangan cacah. Caranya tadi apa? Dibandingkan dengan 1/2. Kita akan bandingkan dengan 1/2. Apakah lebih kecil, ataukah lebih besar, atau sama dengan 1/2. Caranya dengan kali silang atau menyamakan penyebut. Sudah ada ya videonya ya, kalian bisa tonton video perbandingan pecahan lagi kalau masih lupa. Ibu harap sih kalian selalu ingat ya. Caranya adalah kita akan gunakan kali silang ya, yang lebih gampang ya. Pembilang dikali penyebut lawan. 3 dikali 2, 6. Simpannya di sini jangan sampai salah. Simpannya di bawah pembilang ya. Pembilang yang tadi dikalikan. Lalu kali silang 1 dikali 5. 5 di bawah pembilang. Tadi pembilangnya 1 ya, bukan 5. 6 lebih besar dari 5. Yang artinya 3/5 lebih besar dari 1/2. Tadi Bu Rina sudah bilang, kalau lebih besar dari 1/2 atau sama dengan 1/2, maka nilai pecahan biasa tersebut adalah 1. Maka pembulatan 3/5 adalah 1. Nilainya 1. Oke. Sekarang coba dengan yang lain lagi ya. Contohnya 1/3. Sama seperti tadi, kita langsung bandingkan dengan 1/2 kali silang. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. 2 lebih kecil dari 3. Artinya 1/3 lebih kecil dari 1/2. Kalau lebih kecil, pembulatan ke bawah. Artinya nilai pecahan biasa tersebut adalah 0. Oke, maka pembulatan 1/3 adalah 0. Gampang ya? Nah, ini bentuk pecahan biasa. Kalau pecahan campuran, yuk kita coba kalau pecahan campuran. 3, 2/5. Nah, kalau ketemu pecahan campuran seperti ini, tetap yang menjadi patokan hanya pecahan biasanya saja. Lihat, pecahan biasanya saja akan kita cari tahu apakah nilai pecahan tersebut akan menjadi 1 atau 0. Yang bilangan asli atau yang di depan ini akan kita tambahkan dengan pembulatan 2/5 ini ya. Jadi angka 3 ini akan ditambah dengan pembulatan 2/5. Kita akan masih cari tahu pembulatan 2/5 ini berapa. 2/5-nya akan kita bandingkan dulu dengan 1/2. Oke. 2 dikali 2, 4 ya. Simpan sini. 1 dikali 5, 5. Maka 4 lebih kecil dari 5. Atau artinya 2/5 lebih kecil dari 1/2. Nah, kita udah tahu nih pecahan biasanya nilainya jadi berapa. Kalau lebih kecil kan, maka nilai pecahannya jadinya 0, Bu. Oke, berarti 2/5-nya jadi 0. Maka kita akan itu ya, tuliskan di sini ya, pembulatan ke bawah.
atau sama dengan 0. Maka kita tambahkan 3 ditambah pembulatan dari 2/5 tadi berapa? Pembulatannya ke bawah Bu, karena lebih kecil dari 1/2. Berarti tambahnya 0. 3 tambah 0, 3. Oke, jadi pembulatan pecahan 3 2/5 adalah 3, karena nilai 2/5-nya lebih kecil dari 1/2 yang disebut dengan pembulatan ke bawah atau nilainya menjadi 0. Satu kali lagi ya. 2, 4/7 misalnya. Seperti yang tadi Bu Rina sampaikan, bilangan aslinya akan kita tambahkan dengan pembulatan pecahan biasanya. Pembulatan pecahan biasanya itu berapa di sini? 4/7. Kita masih cari tahu ya. Kita akan bandingkan dulu pecahan biasanya dengan 1/2. Kita bandingkan, kali silang. 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 dikali 7 sama dengan 7. Lebih besar. Artinya 4/7 lebih besar dari 1/2 atau pembulatan ke atas karena lebih besar. Nilainya menjadi 1. Betul. Berarti di sini bilangannya itu 2 ditambah hasil pembulatan 4/7. Nilainya 1. 2 tambah 1, 3. Jadi maaf Bu Rina salah nulis ya. Pembulatan. Oke, I'm sorry. Pembulatan pecahan 24/7 adalah 3. Kenapa 3? Karena tadi bilangan aslinya dari pecahan campuran ini dijumlahkan dari pembulatan pecahan biasa 4/7. 4/7 ketika dibandingkan dengan 1/2 itu lebih besar. Maka pembulatannya ke atas, nilainya 1. Seperti itu. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Sebelum masuk ke pembulatan bilangan kepuluhan terdekat, Bu Rina ingin kalian ingat-ingat nilai tempat. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Harus sudah hafal ya, Bu Rina tidak usah jelaskan lagi yang mana puluhan, yang mana ratusan, yang mana satuan. Bu Rina akan langsung sebutkan apa sih yang menjadi patokan untuk pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Yang kita jadikan patokan adalah satuannya. Oke, Bu Rina ulangi. Kalau membulatkan bilangan kepuluhan terdekat, yang menjadi patokan adalah satuannya. Satuannya diapakan? Satuannya akan kita bandingkan. Kalau tadi pecahan dibandingkan dengan 1/2, kalau pembulatan kepuluhan itu dibandingkan dengan bilangan 5. Bila satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas.
Artinya seperti apa? Artinya nilai satuan tersebut adalah 10. Kalau tadi sama dengan atau lebih besar dari 1/2 nilainya 1. Nah ini kalau satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas, artinya nilai satuan tersebut adalah 10. Bila satuannya lebih kecil dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Artinya bagaimana, Bu? Kalau tadi kan 10 karena pembulatannya ke atas. Nah, kalau lebih kecil dari 5 pembulatan ke bawah, nilai satuannya adalah 0. Jadi satuan tersebut nilainya menjadi 0. Supaya lebih ngerti, seperti biasa Bu Rina akan contohkan. Contohnya dari angka yang lebih kecil dulu ya. Misalnya 4. Kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Kita akan bandingkan dulu satuannya dengan angka 5. Ini satuannya mana? Karena cuma ada satu angka ya dia berarti satuan ya. Kita akan bandingkan dulu satuannya dengan 5. 4 lebih apa dari 5? Lebih kecil. Artinya 4 lebih kecil dari 5, maka pembulatan ke bawah. Ya betul, pembulatan ke bawah. Nilainya jadi berapa tadi kalau pembulatan ke bawah? Nilai satuannya jadi 0. Berarti satuan ini berubah jadi 0. Jadi pembulatan ke puluhan terdekat dari 4 adalah 0. Gampang ya, karena tadi sudah tahu patokannya. Kalau lebih kecil dari 5, maka nilai satuannya 0. Karena cuma satu angka ya berarti 0 ya. Coba sekarang 9. 9 lebih besar Bu daripada 5. Berarti pembulatannya kemana? Pembulatannya ke atas. Betul, pembulatannya ke atas. Sudah tahu ya, kalau pembulatan ke atas tadi nilai satuannya jadi berapa? 10. Betul. Jadi nilai satuan ini kan satuan kan, nilainya jadi 10 ya. Jadi pembulatan ke puluhan terdekat dari 9 adalah 10. Paham ya? Lebih kecil dari 5, maka nilainya 0 satuannya ke puluhan terdekat. Kalau lebih besar dari 5, maka dia pembulatan ke atas. Nilai satuannya jadi 10. Sekarang coba yang 2 angka. 39. Oke, kalau 2 angka seperti ini kita akan pisahkan dulu puluhan dengan satuannya. Bentuk panjang 39 itu artinya kan 30 ditambah 9. Betul ya? Dan kita pisahkan puluhan dan satuannya karena yang akan kita bandingkan dengan 5 adalah angka 9. Seperti kita tahu tadi di soal sebelumnya, angka 9 itu lebih besar dari 5. Maka pembulatannya ke atas ya. Kalau pembulatannya ke atas, maka nilai 9-nya jadi berapa tadi? Nilai 9-nya sama dengan 10. Hasil pembulatannya nilai 9-nya sama dengan 10. Artinya kita akan jumlahkan 30 dengan pembulatan 9 tadi.
30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi pembulatan kepuluhan terdekat dari 39 adalah 40. Mudah ya? Sekarang coba yang 3 angka. 422. Sama seperti tadi, kita akan ubah ke bentuk panjangnya dulu ya. Kita akan pisahkan. Ini artinya 400 ditambah 20 ditambah 2. Ya kan? Nah, yang akan kita bandingkan hanya satuannya saja. Satuannya angka 2. 2 ini akan kita bandingkan dengan 5. 2 lebih apa dari 5? Lebih kecil. Artinya pembulatan ke bawah, Bu. Pembulatan ke bawah itu berarti nilainya jadi berapa? Nilainya sama dengan 0. Maka kita tahu 400 ditambah 20 ditambah pembulatan 2. Hasilnya 400 ditambah 20 ditambah 0 sama dengan 420 karena satuannya nilainya jadi 0. Jadi pembulatan kepuluhan terdekat dari 422 adalah 420. Mudah ya? Sekarang kita coba dengan 4 digit angka ya. 2456. Seperti tadi sama kita bentuk panjang dulu ya. 2456 sama dengan 2000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 6. Yang kita hanya bandingkan dengan 5 hanya yang satuannya saja yaitu 6. Nilai 6 lebih apa dari 5? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti pembulatan ke atas. Betul. Kalau pembulatan ke atas artinya nilainya tambah 10. Bentuk panjangnya kita akan bulatkan. Pembulatan 6 ya, kita akan tambahkan dari hasil pembulatan 6. 2000 ditambah 400 ditambah 50. Hasil pembulatan 6 tadi 10. Jadi kalau kita jumlahkan 2460. Karena ini udah ditambah ya, 2460. Jadi pembulatan kepuluhan dari 2456 adalah 2460. Mudah ya? Sekarang kalau bentuknya adalah desimal, bagaimana? Kita akan coba bulatkan ya kalau bentuknya desimal. Contohnya 125,42. Kalau bentuk desimal ini, Bu Rina beritahukan di awal, angka di belakang koma ini kalian hiraukan saja atau lupakan saja. Langsung dilupakan. Oke.
Karena pada pembulatan kepuluhan ini nilai angka di belakang koma akan hilang atau tidak ada artinya, ya. Langsung kita sama seperti tadi. Kalau angka di belakang koma sudah kita coret, kita lihat di sini bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 20 tambah 5. Kita akan bulatkan angka 5 dengan membandingkan dengan 5. Hasilnya sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti pembulatan ke atas atau sama dengan 10. Maka 100 ditambah 20 ditambah pembulatan 5. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 10. Pembulatan 5 tadi 10 ya. Tambah 10. Hasilnya 100 tambah 20 tambah 10. 130. Angka komanya tadi tidak usah dihiraukan. Jadi pembulatan kepuluhan dari 125,42 adalah 130. Satu lagi ya. Coba sekarang satu lagi 46,256. Seperti yang tadi Bu Rina bilang, kalau pembulatan kepuluhan, bilangan di belakang komanya langsung dihiraukan saja. Oke, kita langsung fokus. Bentuk panjang dari 46, 40 ditambah 6. Langsung satuannya saja yang kita bandingkan dengan 5. 6 lebih besar dari 5, berarti pembulatan ke atas. Artinya 10. 40 ditambah pembulatan 6 tadi. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi pembulatan kepuluhan dari 46,256 adalah 50. Seperti itu. Mudah ya? Oke, sekarang kita langsung ke bagian ketiga, yaitu pembulatan bilangan keratusan terdekat. Untuk pembulatan bilangan keratusan terdekat ini, yang kita jadikan patokan adalah puluhannya. Kalau tadi pembulatan bilangan kepuluhan yang jadi patokan satuannya. Kalau pembulatan bilangan ratusan yang kita jadikan patokan adalah puluhannya. Puluhannya kita bandingkan dengan berapa? Puluhannya kita akan bandingkan dengan 50. Kita akan bandingkan dengan 50. Bila puluhannya lebih besar atau sama dengan 50, maka pembulatannya akan ke atas. Artinya nilainya jadi berapa, Bu? Artinya nilai puluhannya adalah 100. Karena keratusan terdekat ya. Maka
nilai puluhannya kalau lebih besar atau sama dengan 50, nilainya menjadi 100. Dan sama seperti yang tadi pecahan dan bilangan kepuluhan terdekat ya, bila puluhannya lebih kecil dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatannya ke bawah artinya bagaimana, Bu? Artinya nilai puluhannya adalah 0. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 50, nilai puluhannya jadi 100. Tapi kalau lebih kecil dari 50, maka nilai puluhan tersebut jadi 0. Oke, ini sudah jadi patokan. Kita akan langsung masuk ke contoh supaya lebih paham. Kita akan mulai dari 2 angka terlebih dahulu ya. Contoh 18 kita akan bulatkan. Sebelum kita bulatkan, kalian tidak usah pisahkan lagi ya, karena ini emang hanya terdiri dari puluhan dan satuan ya. Kita langsung bandingkan saja dengan 50, oke? 18 ini kita akan bandingkan dengan 50. 18 lebih apa dari 50? Lebih kecil ya. Sudah tahu, kalau lebih kecil tadi pembulatannya berarti kemana? Pembulatan ke bawah, betul. Pembulatan ke bawah artinya nilai puluhannya ini, 18 ini menjadi 0. Sudah langsung tahu ya, 0, selesai. Seperti itu. Coba sekarang angka yang lain. Angkanya misalnya 68. Langsung kita bandingkan karena cuma terdiri dari puluhan dan satuan. 68 lebih apa dari 50? Lebih besar, Bu. Maka artinya pembulatan ke atas. Nilai puluhannya akan menjadi 100. Angka 68 kita bulatkan menjadi 100. Mudah ya. Sekarang kalau 3 angka 256, kita akan panjangkan dulu. Tapi yang kita pisahkan puluhan dan satuannya digabung saja ya. Sisanya boleh kalian pisahkan. Ini berarti 200 ditambah 56. Jadi puluhan dan satuannya saja yang kita akan bandingkan dengan 50. 56 lebih apa dari 50? Lebih besar ya. Oke, good. 56 lebih besar dari 50, Bu. Maka pembulatannya kemana? Pembulatan ke atas atau nilainya sama dengan 100. 200 ditambah pembulatan 56. 200 ditambah 100. Hasil pembulatan 56 tadi 100 ya, karena lebih besar dari 50. 200 ditambah 100, 300. Jadi pembulatan ke ratusan dari 256 adalah 300. Mudah ya. Sekarang kita coba kalau 4 angka, Bu. Oke, kita coba 4 angka ya. 4.321. Kita akan pisahkan 4.000
300. Puluhan dan satuannya digabung. Puluhan dan satuannya langsung kita bandingkan dengan 50. 21 lebih kecil, Bu, dari 50. Maka pembulatan ke bawah, Bu. Artinya 0. Oke, berarti kita jumlahkan 4000 ditambah 300 ditambah pembulatan 21. 4000 ditambah 300. Tadi pembulatan 21 berapa? 0 ya, karena ke bawah ya. Hasilnya 4300. Jadi pembulatan keratusan dari 4321 adalah 4300. Mudah. Oke, sekarang kalau bentuknya desimal gimana, Bu? Pembulatan keratusan dari bentuk desimal. Sama ya, seperti pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Kita akan langsung contohkan. Contohnya 321,16. Angka di belakang koma itu kita hiraukan saja. Langsung hilangkan saja. Jadi kalau bentuk desimal, angka di belakang komanya langsung hiraukan saja. Kalau pembulatan ke puluhan, ke ratusan, ke ribuan, bilangan di belakang komanya kita langsung hiraukan. Langsung kita kerjakan seperti tadi, sama. Kita pisahkan. 300 ditambah 21, puluhan dan satuannya digabung ya. Langsung kita bandingkan dengan 50. 21 lebih kecil dari 50, Bu, sama seperti tadi. Maka pembulatannya ke bawah, Bu. Kalau pembulatan ke bawah artinya sama dengan 0. Langsung kita jumlahkan saja ya. 300 ditambah pembulatan 21. Berarti 300 ditambah 0 karena pembulatan 21-nya adalah 0. Pembulatan keratusannya ya. 300 ditambah 0, 300. Jadi pembulatan keratusan dari 321,16 adalah 300. Selesai. Ketutupan ya? Oke, Berinak atasin, maaf. Jadi pembulatan keratusan dari 321,16 adalah 300. Oke, kita coba satu lagi yang bentuk desimal ya. 1680,128. Seperti yang tadi Purina bilang, lebih baik langsung hiraukan saja angka di belakang koma. Kalau bentuk desimal, pembulatan ke puluhan, ke ratusan, ataupun ke ribuan, angka di belakang koma langsung kita hiraukan. Kita jabarkan seperti biasa, seperti yang tadi ya. 1000 ditambah 600 ditambah puluhan dan satuannya digabung. Ini cuma 80 ya. 80 langsung akan kita bandingkan dengan 50. 80 lebih apa dari 50? Lebih besar, Bu. Maka pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti nilainya 100. Kita akan jumlahkan 1000 ditambah 600 tambah pembulatan 80. Hasilnya 1000 ditambah 600. Hasil pembulatan 80 tadi berapa? Ke atas 100, Bu. Oke, 1000 tambah 600 tambah 100, 1700. Jadi pembulatan
keratusan dari 1680,128 adalah 1700. Mudah ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat atau yang terakhir, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Kalau pembulatan bilangan ke ribuan terdekat, yang menjadi patokan adalah ratusannya. Betul. Kalau ke puluhan, patokannya satuan. Kalau ke ratusan, patokannya puluhan. Kalau ke ribuan, patokannya ratusan. Ratusannya kita bandingkan dengan angka berapa? Ratusannya akan kita bandingkan dengan 500. Betul, 500. Bila ratusannya lebih besar atau sama dengan 500, maka pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas artinya apa, Bu? Artinya nilai ratusannya adalah 1000. Oke, karena pembulatan ke ribuan ya. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 500, maka pembulatannya ke atas. Artinya nilai ratusannya menjadi 1000, ke ribuan terdekat. Dan bila ratusannya lebih kecil dari 500, maka pembulatan ke bawah. Betul, pembulatan ke bawah ya. Artinya apa? Artinya nilai ratusannya adalah 0. Langsung kita masuk ke contoh ya. Kita coba dari 3 angka dulu. 380. Kalau 3 angka ke ribuan terdekat, langsung saja ratusannya kita bandingkan dengan 500. 380 lebih apa dari 500? Lebih kecil, Bu. Betul, lebih kecil berarti pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah artinya nilai ratusannya tadi jadi berapa? 0, betul. Ratusannya jadi 0. Maka pembulatan ke ribuan terdekat dari 380 adalah 0. Sekarang kalau 921, Bu. Langsung saja kalau 3 angka ya, ke ribuan terdekat kalau 3 angka 921 kita bandingkan dengan 500. Ratusannya kita bandingkan dengan ratusan. 921 kita bandingkan dengan 500. Lebih besar, maka pembulatan ke atas. 921 pembulatan ke atas tadi jadi berapa? 1000. Ratusannya jadi 1000. Mudah ya. Sekarang kita akan coba dengan 4 angka. 1256. Kita akan bentuk panjangkan lagi, tapi kali ini ratusan, puluhan, dan satuannya digabung. 1000 ditambah 256. Jadi ratusan, puluhan, dan satuannya kita gabung karena ini yang akan kita bandingkan langsung dengan 500. Kita langsung bandingkan dengan 500 ya. 256 dibandingkan dengan 500 lebih kecil, Bu. Berarti pembulatan ke bawah.
Kalau pembulatan ke bawah artinya sama dengan berapa? 0. Betul. Kita langsung jumlahkan ya. 1000 ditambah pembulatan 256. 1000 ditambah 0 karena tadi pembulatan ke bawah ya. Sama dengan 1000. Langsung ketemu deh jawabannya. Jadi pembulatan keribuan dari 1256 adalah 1000. Betul. Kita coba lagi ya. Sekarang coba kalau bilangannya belasan ribu, Bu. Dari tadi belum sampai belasan ribu. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita coba belasan ribu. 13.860. Oke, 13.860. 13.000-nya kita langsung depankan saja ya. 13.860-nya kita pisah. Nah, 860-nya yang kita bandingkan dengan, kita akan bandingkan dengan 500. Tidak cukup ya? Oke, ke bawah saja ya. Kita akan bandingkan 860 lebih apa dari 500? Lebih besar, Bu. Berarti kalau lebih besar pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas artinya jadi nilai ratusannya berapa, Bu? Jadi nilai ratusannya 1000. Betul, berarti 13.000 ditambah pembulatan 860. 13.000 ditambah 1000 karena pembulatan 860 tadi lebih besar ya, pembulatan ke atas 1000 sama dengan 14.000. Jadi pembulatan keribuan dari 13.860 adalah 14.000. Mudah ya. Bu, sama kita coba bentuk desimal. Oh, oke, kita bentuk desimal ya. 8.256,87. Maaf, 87. 8.256,87. Kita akan bulatkan. Seperti pembulatan ke puluhan dan ke ratusan, pembulatan ke ribuan juga. Kalau ketemu bilangan desimal langsung hiraukan saja yang di belakang koma. Ya. Kita langsung jabarkan yang bilangan biasanya saja. 8.000 ditambah 256 ya, ratusannya. Langsung kita bandingkan dengan 500. Lebih kecil, Bu, berarti pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah berarti artinya nilai ratusannya sama dengan 0, Bu. Oke, langsung kita jumlahkan. 8.000 ditambah pembulatan keribuan dari 256 adalah 8.000 ditambah 0. Karena pembulatannya 0 ya, hasilnya 8.000. Jadi pembulatan keribuan dari 8.256,87 adalah 8.000. Betul. Oke, sekarang coba yang lain, Bu, yang belasan ribu.
Boleh yang belasan ribu juga. Yuk kita coba yang belasan ribu ya. $18.200. Oh, supaya tidak sama kita ganti ya. 18.960,182. Sama seperti tadi, bilangan atau angka di belakang koma langsung kita hiraukan saja. Kita langsung jabarkan. Di sini 18.000 ditambah ratusannya nilainya berapa? 960. Kita akan langsung bandingkan dengan 500. Lebih besar, Bu. Berarti pembulatan ke atas sama dengan 1.000. Betul. Pembulatan ke atas artinya sama dengan 1.000 karena keribuan terdekat. Kita langsung jumlahkan. 18.000 ditambah pembulatan 960. 18.000 ditambah 1.000 sama dengan 19.000. Oke, jadi sudah tahu deh jawabannya. Jadi pembulatan keribuan terdekat dari 18.960,182 adalah 19.000. Mudah ya kalau kalian hafal patokannya, apa yang harus diperhatikan, apakah itu puluhan, apakah itu satuan atau ratusan, lalu dibandingkan dengan angka berapa. Kalau sudah hafal pasti mudah mengerjakannya. Sekian materi dari Bu Rina. Bu Rina harap kalian memperhatikan dengan baik apa yang Bu Rina sampaikan dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar paham apa yang dipelajari hari ini. Sekarang Bu Rina sudah tuliskan soal untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 4, masing-masingnya ada 3 ya, A, B, C. Kalian kerjakan di buku tulis, disalin soal menggunakan cara dan pakai pulpen, lalu difoto dan dikumpulkan di classroom. Ibu harap kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau lupa, tadi bagaimana caranya? Ulangi lagi tonton videonya benar-benar sampai hafal, oke? Sekian pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat, selalu tetap semangat dan tetap menjadi anak yang kuat. Bye semuanya.